Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sabda Tuhan pada hari ini berbicara tentang perihal seorang murid dalam mengikuti Yesus. Sebagai seorang murid, seseorang harus mampu mengenal sosok guru yang hendak diikuti sebagai pedoman baginya untuk melangkahkan hidup. Konsekuensi seorang murid ialah berjalan mengikuti gurunya dari belakang. Dengan begitu, menjadi seorang pengikut Yesus Kristus sebagai guru berarti harus mampu mengenal setiap kata dan tindakan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat mendengarkan kehendak Yesus yang berbicara di dalam diri kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, permulaan Injil pada hari ini mengisahkan tentang pengakuan Petrus akan identitas Yesus sebagai Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel untuk membebaskan mereka dari penderitaan. Pengakuan Petrus yang mengungkapkan Yesus sebagai Mesias tentu keluar dari pengenalan dan hubungan yang akrab antara Petrus dengan Yesus sendiri. Pengalaman Petrus dalam hidup bersama dengan Yesus
telah membuka mata hati Petrus akan siapakah Yesus itu sebenarnya. Kemudian setelah itu, Yesus pun mengajarkan bahwa anak manusia sebagai gelar akan dirinya sendiri akan mengalami banyak penderitaan, dibunuh, hingga setelah 3 hari bangkit dari kematian. Petrus tidak menerima pernyataan Yesus itu. Ia kemudian menarik Yesus ke samping untuk menegur dia. Petrus tidak menerima bahwa Yesus sebagai sosok Mesias yang akan menyelamatkan bangsa mereka akan mengalami penderitaan dan mati. Namun, Yesus justru berkata bahwa apa yang dipikirkan oleh Petrus itu adalah salah dan bahkan menyebut dia sebagai iblis. Teguran Yesus terhadap Petrus menjadi peringatan keras bagi para murid yang tidak siap menerima kenyataan untuk hidup menderita dan mati seperti halnya yang akan dialami Yesus sebagai jalan keselamatan untuk semua umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus pada hari ini mengajarkan bentuk kesiapsediaan dalam hal mengikutinya, yang tidak hanya terjadi pada saat kita melakukan kewajiban iman seperti beribadah pada hari Minggu dan pada hari-hari yang ditentukan oleh gereja. Menjadi pengikut Yesus berarti selalu siap sedia untuk mendengarkan Yesus yang senantiasa berbicara di dalam hati kita. Kesiapsediaan sebagai seorang beriman kepada Yesus ada dalam keseluruhan hidup kita. Bukan hanya dalam doa-doa yang tekun, tetapi juga di dalam perjumpaan kita dengan sesama kita dalam hidup kita sehari-hari. Bentuk kesiapsediaan akan kehendak Allah tercermin dalam hidup nyata kita sepanjang hari. Hidup yang penuh kasih dengan sesama seturut kehendak Allah juga merupakan bentuk nyata dari kesiapsediaan dalam hidup beriman kita bersama dan kepada Allah. Menjadikan Yesus sebagai sosok guru yang kita imani juga menuntut kesiapsediaan diri untuk hidup menderita hingga mati dalam iman seperti yang Yesus telah lakukan demi keselamatan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Allah pada hari ini menjadi suatu ajakan bagi kita, umat beriman, untuk selalu bersiap sedia untuk mendengarkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kesiapsediaan dalam mengikuti Yesus berarti ada keterbukaan hati kita kepada suara panggilan, sapaan dari kehendak Allah dalam hidup yang penuh dengan kasih dan pengharapan dari Allah sendiri. Kesiapsediaan itu pun harus kita hidupi dengan hidup dalam kasih dengan siapa saja kita berjumpa dalam hidup keseharian kita. Sebab barang siapa yang selalu bersiap sedia akan kedatangannya akan beroleh kebahagiaan karena boleh bersatu bersama Bapa dalam kehidupan kekal. Tuhan memberkati kita. Bapa yang Maha Rahim, kami mengucapkan limpah syukur atas kasih karunia-Mu yang berlimpah atas hidup kami hingga saat ini. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami,
agar kami mampu mendengarkan kehendak-Mu dalam segala pengalaman hidup kami, sehingga kami pun dapat layak disebut sebagai murid-Mu. Permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.